Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali pada kuliah online dengan media video pada kesempatan saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah keperawatan komunitas 1 dengan tema teori dan model konseptual dalam keperawatan komunitas. Pengertian model konseptual praktek keperawatan. Model konseptual praktek keperawatan yaitu suatu konstruksi yang sistematik berdasarkan ilmu pengetahuan dan logika berkaitan dengan konsep yang diidentifikasi pada komponen yang nyata dalam praktek keperawatan. Teori dan model konseptual dalam keperawatan komunitas. Ada beberapa teori tentang model konseptual dalam keperawatan komunitas, antara lain 1. Environment Model dari Florence Nightingale. 2. Model Sistem dari Imogen M. King. 3. Model Adaptasi dari Sister Calista Roy. 4. Model Self-Care dari Dorothy Oren. 5. Model Healthcare System dari Betty Newman. 6. Model komunitas sebagai mitra dari Anderson dan McFarlane. Penjelasan. 1. Environment Model dari Florence Nightingale tahun 1860. Konsep Nightingale menempatkan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan. Tujuan dari Nightingale adalah untuk memfasilitasi proses penyembuhan tubuh dengan memanipulasi atau memodifikasi lingkungan klien. Lingkungan klien dimanipulasi untuk mendapatkan ketenangan, nutrisi, kebersihan, cahaya, kenyamanan, sosialisasi, dan harapan yang sesuai. Contoh gambar terkait teori dan model dalam keperawatan komunitas. Di dalam gambar ini ada 4 unsur yang saling terkait, yaitu klien, kesehatan, lingkungan, dan perawat. Di dalam 4 hal ini akan saling berkaitan satu sama lain, ya, sehingga saling mendukung. Penjelasan kedua, model sistem dari Imogen M. King tahun 1971. Teori Imogen M. King berfokus pada interaksi 3 sistem, yaitu 1. Sistem personal, 2. Sistem interpersonal, dan 3. Sistem sosial. Ketiganya membentuk hubungan personal antara perawat dan klien. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan komunikasi dalam membantu klien mencapai kembali adaptasi positif terhadap lingkungan. Pengertian model konseptual praktek keperawatan. Model konseptual praktek keperawatan yaitu suatu konstruksi yang sistematik berdasarkan ilmu pengetahuan dan logika berkaitan dengan konsep yang diidentifikasi pada komponen yang nyata dalam praktek keperawatan.
Penjelasan ketiga yaitu model adaptasi dari Sister Calista Roy tahun 1979. Teori adaptasi Roy menyatakan bahwa klien sebagai suatu sistem adaptasi. Tujuan keperawatan adalah membantu seseorang untuk beradaptasi pada perubahan kebutuhan fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan hubungan interdependensi selama sehat maupun sakit. Kebutuhan asuhan keperawatan muncul ketika klien tidak bisa beradaptasi terhadap kebutuhan lingkungan internal dan eksternal. Berikut contoh gambar terkait teori dan model dalam keperawatan komunitas mengenai adaptasi. Di dalam gambar ini ada diagram of human adaptive system. Di dalam gambarnya dijelaskan ada stimuli, kemudian mengenai sebuah individu atau komunitas, kemudian di dalamnya itu akan terjadi saling interaksi antara physical biologi, self concept, coping proses, kemudian interdependence dan fungsi peran. Setelah terjadi interaksi, maka akan keluar menjadi reaction atau reaksi dari stimuli yang ada. Penjelasan keempat tentang model self-care dari Dorothy Orem tahun 1971. Dorothy Orem mengembangkan definisi keperawatan yang menekankan pada kebutuhan klien terhadap perawatan diri sendiri. Perawat bertugas merawat dan membantu klien mencapai perawatan diri secara total. Menurut Orem, asuhan keperawatan diperlukan saat klien tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, perkembangan, dan sosial. Berikut adalah contoh gambar terkait dengan teori dan model perawatan komunitas, terutama tentang self-care dari Orem. Di dalam gambar ini ada beberapa unsur. Yang pertama, self-care, kemudian self-care demand, kemudian nursing agency, kemudian self-care agency. Di dalam gambar ini dituliskan bahwa ketika mengalami penurunan, yaitu self-care agency dan self-care demand, maka ini perlu dilakukan nursing agency ya. Jadi nursing agency itu diperlukan bagi individu atau komunitas yang mengalami defisit di dalam self-care terutama. Penjelasan kelima tentang model healthcare system dari Betty Newman tahun 1972. Betty Newman menyatakan bahwa manusia secara utuh merupakan gabungan dari konsep holistik dan pendekatan sistem terbuka. Tujuannya adalah untuk membantu individu, keluarga, dan kelompok dalam mendapatkan dan mempertahankan tingkat kesehatan maksimal melalui intervensi tertentu. Tindakan keperawatan meliputi tindakan preventif tingkat primer, sekunder, atau tersier.
Contoh gambar terkait dengan teori model keperawatan dari B.T. Newman. Di dalam gambar ini ada beberapa pencegahan yang terkait di dalam teori. Pencegahan pertama adalah pencegahan primer. Ini diperuntukkan bagi individu atau komunitas yang sehat. Kemudian pencegahan sekunder. Ini bagi individu atau komunitas yang mengalami ancaman. Kemudian pencegahan tersier ini bagi individu atau komunitas yang mengalami gangguan kesehatan yang aktual. Penjelasan keenam tentang model komunitas sebagai mitra dari Anderson dan McFarlane. Model community as partner atau komunitas sebagai mitra terdapat dua komponen utama, yaitu roda pengkajian komunitas dan proses keperawatan. Roda pengkajian komunitas terdiri dari 1. Inti komunitas atau the community core. 2. Subsistem komunitas atau the community subsystem. 3. Persepsi atau perception. Model ini lebih fokus pada perawatan kesehatan masyarakat yang merupakan praktek keilmuan dan metodenya melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam meningkatkan kesehatannya. Model komunitas sebagai mitra atau disebut juga community as partner dikenalkan oleh Anderson dan McFarlane. Model ini merupakan pengembangan dari model Newman yang memakai pendekatan totalitas manusia guna menggambarkan status kesehatan klien. Newman menyatakan bahwa klien sebagai sistem terbuka di mana klien dan lingkungannya berada dalam interaksi yang dinamis. Agregat klien dalam model community as partner ini meliputi intrasistem dan ekstrasistem. Intrasistem terkait adalah sekelompok orang-orang yang memiliki satu atau lebih karakteristik. Sedangkan agregat ekstrasistem meliputi 8 subsistem, yaitu komunikasi, transportasi dan keselamatan, ekonomi, pendidikan, politik dan pemerintahan, layanan kesehatan dan sosial, lingkungan fisik, dan rekreasi. Komunitas sebagai klien atau partner atau mitra berarti kelompok masyarakat tersebut ikut berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang ada di komunitas tersebut. Berikut ini adalah contoh gambar terkait model komunitas sebagai mitra. Di dalam model ini ada unsur intrasistem, yaitu sekelompok individu. Kemudian ada ekstra sistem, yaitu ada 8 hal yang ada di komunitas, yang mana 8 hal ini akan bisa mempengaruhi derajat kesehatan dari intrasistem atau sekelompok individu yang ada di sebuah wilayah. Soal evaluasi. Setelah mempelajari materi kuliah, jawablah soal ini dengan tulis tangan, tulis nama, NIM, mata kuliah, dosen, tanggal pengerjaan, lalu upload ke e-kampus sesuai waktunya. Soal 1. Bagaimana
pengertian model konseptual praktek keperawatan. 2. Apa tujuan keperawatan dalam model dari Sister Calista Roy? 3. Tuliskan 8 subsistem dalam model komunitas sebagai mitra dari Anderson dan McFarland. Demikian materi kuliah yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa, dan saya harapkan juga mahasiswa bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.